Jokowi curhat ke Prabowo soal Gibran yang terus dibully, setiap hari kena serangan di medsos. Gimana gak dibully waktu debat soal tambang ilegal, bilangnya iupnya harus dicabut, izinnya harus dicabut, kan gak nyambung, kan ilegal mah gak ada izinnya, makanya dibully. Terus janji nyiptain lapangan pekerjaan 19 juta, sampai sekarang mana? Yang ada bukan lapangan pekerjaan, yang ada PHK di mana-mana. Gimana jadi bully sama masyarakat, sama rakyat? Kalau saya emang nggak ngebully, cuma aja menanyakan aja. Ada nyerang Gibran ya dan Prabowo ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Harapan netizen nih, termulnya ngamuk. Siapapun yang nyenggol Gibran, yang nyenggol Jokowi akan disikat, termasuk Pak Prabowo. Siapapun yang ganggu Pak Prabowo akan disikat, katanya termul nih. Hei mul, termul nih ada nenek-nenek nih, nih di bawah nih. Nih, nah ini mau melengsarkan Pak Prabowo. Coba mul, disikat nih. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Kalau sikatnya gak ada, nih ada saya nih, ntar ya. Ini sikatnya nih, tinggal milih nih. Mau yang mana? Mau disikat pakai yang mana nih, mul? Yo mul, sikat mul. Mas Oto, ini terakhir ketemu Juli, terus sekarang ketemu lagi di Kertanegara, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang Anda analisis pertemuan ini soal apa sih? Iya, kalau mau berspekulasi secara normatif kan tentu saja ini pertemuan biasa antara presiden dengan mantan presiden yang juga dilakukan oleh SBY dengan Prabowo, Megawati dengan Prabowo, yang notabene kita harus apresiasi kalau dalam konteks memberikan masukan atau meminta masukan dari presiden. Dan tapi bisa juga kita lihat bahwa ini lebih daripada itu bobotnya dibandingkan dengan misalnya SBY bertemu dengan Prabowo atau kemudian Megawati bertemu dengan Prabowo, karena kita tahu ada nuansa politik yang lebih kuat bobotnya, mengingat kita tahu anaknya Pak Jokowi masih menjadi wapresnya Pak Prabowo, dan di situ kan orang ingin melihat dan menguji sebetulnya apakah masih dalam konteks hubungan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kita tahu ya bagaimana kemudian tanggapan-tanggapan negatif juga tetap ada, misalnya dorongan untuk pemakzulan terhadap Gibran juga ada, termasuk beberapa peristiwa politik aktual seperti digantinya Budi Ari yang orang mengkaitkan dengan misalnya makin tergesernya orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Saya pikir kalau mau kita berspekulasi ke arah itu ya, dalam konteks pertemuan ini kita bisa melihat ya ini langkah politik yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Selain secara normatif misalnya betul bulan Juli baru bertemu, tapi kalau kita bicara terakhir pertemuan di Kertanegara udah agak lama Mbak, itu 6 Desember 2024, artinya kunjungan yang dilakukan berbalas lah, Pak Prabowo ke Solo, sekarang Pak Jokowi ke Kertanegara, ke rumahnya Pak Prabowo. Tapi mungkin dalam konteks itu kalau mau ditarik lebih detail lagi, ada peristiwa yang mirip-mirip nih yang mendahului pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Pada saat pertemuan Juli lalu itu bersamaan dengan Kongres PSI. Kalau kita lihat peristiwa sekarang itu juga terjadi beberapa hari setelah pelantikan pengurus PSI, dan kita tahu ada beberapa pengurus partai lain yang kemudian diambil ikut PSI, ada Ahmad Ali, ada Bestari Barus, dan orang tetap mengkaitkan PSI ini kan adalah partai Jokowi. Bukan tidak mungkin kalau mau dikaitkan dari si momentum, mungkin juga tanda kutip seperti laporan bentuk santun dari Pak Jokowi untuk kemudian sebagai sosok yang ada di belakang PSI untuk ikut memberikan laporan supaya kemudian tidak terjadi kesalahpahaman, supaya kemudian paling tidak ada dalam koridor menjelaskan bahwa PSI dengan segala perubahannya dan momentum yang dilalui ini tetap menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau saya mencoba berspekulasi dalam konteks politik praktis seperti itu. Yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir
kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara kedua pemimpin. Pertemuan dilakukan di hari Sabtu, dan setelah pertemuan ada Pak Menhan di sana dipanggil. Artinya memang kita tahu Pak Jokowi izin tidak bisa hadir dalam HUT TNI. Kedua, kejadian sesudahnya Menteri ya Dikdasmen Dikti di Menteri Dikti ya dipanggil juga, dan Menhan dan tidak menutup kemungkinan ya tebak-tebakannya ada terkait dengan hal-hal yang ya berbau ijazah, Mas Mario ya. Apakah ijazah Mas Gibran, apakah ijazahnya Pak Jokowi, dan lain-lain semacam itu. Pertemuan ini juga bisa kita lihat sebagai pertemuan dua tokoh yang kami kira Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dua-duanya yang satu pernah memimpin Republik, yang satu sedang memimpin Republik, dan tentunya dari awal Pak Prabowo adalah orang yang melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga kita bisa melihat dua pertemuan ini adalah pertemuan dua tokoh besar Republik kita, dua tokoh yang sama-sama dihormati oleh bangsa kita. Tentunya obrolan-obrolan yang diobrolkan tidak jauh dari kebangsaan, tentang bagaimana tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi oleh bangsa kita, dan tentunya juga jika dilihat dari sudut pandang politik, tentunya Pak Prabowo yang kita tahu selalu mengedepankan silaturahmi, mengedepankan politik merangkul, dan ini juga bukan pertemuan pertama bagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bahwa ini juga pernah dilakukan ketika di Solo, di Jakarta, atau mungkin di tempat-tempat lain yang kita juga sama-sama tahu bahwa dua-duanya tidak ada hambatan atau alasan apapun untuk tidak bertemu. Jadi kami kira dari PSI melihat ini sebagai sebuah upaya yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentunya Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak SBY dan presiden-presiden sebelumnya. Kira-kira begitu, Mbak? Akhirnya yang berkembang adalah spekulasi. Karena 2 jam pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tidak ada sedikit pun sinyal tentang apa sebetulnya isunya. Tetapi politik itu bisa dibaca dengan 2 lapis, yaitu lapis yang tidak diucapkan dan lapis yang sebetulnya diucapkan tapi tidak ingin diketahui, kan? Itu unsur-unsurnya tuh. Tapi tentu tidak membukan bocoran, tapi dengan persepsi yang agak kuat dan ketat secara metodologis kita bisa duga dengan kuat bahwa tentu yang dibicarakan bukan sekedar kangen-kangenan tuh atau silaturahmi segala macam yang seperti yang biasa. Pak Jokowi berkunjung ke Pak Prabowo berkunjung karena sahabat lama. Iya, persahabatan itu tentu saja bagus sekali untuk diperlihatkan. Tetapi kalau pertemuan antara 2 tokoh, tentu itu bukan pertemuan 2 sahabat di dalam kondisi politik hari-hari ini, kan. Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran, dan belakangan ada Pak Bobi Nasution yang adalah gubernur Sumatera Utara. Itukah yang jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi, atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo? Kan semua itu soal yang dengan mudah hermeneutic of suspicion kita itu, kecurigaan untuk mengetahui itu datang dari fakta-fakta itu. Nah, kita coba ulas itu mungkin di dalam upaya untuk memahami yang orang sebut nasibnya Jokowi sih apa sebetulnya ujungnya, nasibnya Pak Gibran apa, nasibnya Pak Bobi apa. Kan itu udah jadi causa celebre, jadi sesuatu kasus yang diselebritikan, dibicarakan maksudnya secara luas. Jadi tentu orang akhirnya pergi pada semacam dugaan yang makin masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah soal keluarga Pak Jokowi yang mulai terlihat gelisah tuh karena tekanan dari BEM, tekanan mak-mak, tekanan internasional untuk membuka sebetulnya korupsinya seberapa jauh sih yang melibatkan dinasti politik Pak Jokowi itu. Jadi ini yang saya anggap sebagai kecerdikan kita untuk membaca
psikologi di belakang pertemuan sebenarnya pertemuan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Ketika terjadi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini, apa yang dibicarakan dalam waktu 2 jam itu di Kartanegara? Jokowi sesungguhnya sedang meminta jaminan perlindungan atau ruang publik yang aman terhadap tudingan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Minta jangan terus dikambing hitamkan. Jokowi juga bertemu dengan membuka pintunya di Solo. Salah satu tokoh yang datang itu adalah Abu Bakar Basir. Jokowi justru ingin mengatakan dia bisa menggerakkan kelompok kanan kalau terjadi sesuatu. Pasti untuk kepentingan Pilpres 2029 mendatang. Apakah sudah separah itu Jokowi sama sekali mungkin tidak lagi bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Kalau kita lihat bagaimana juru bicara Jokowi di forum-forum entah podcast, entah televisi, kan juga menjawabnya tidak substansial. Lama-lama barangkali Jokowi merasa bahwa ini orang-orang yang menjadi juru bicara saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Prabowo bisa saja merasa, oh ini orang mengkhianati gue nih. Buktinya lu cawe-cawe terus kan gitu. Ya, cawe-cawe lagi seperti 13 Oktober. Oke lah 13 Oktober gue masih kasih hati gitu. Kalau ini minta lagi, saya kira Prabowo akan melihat ini sebuah skandal yang tidak boleh dilanjutkan karena harga diri seorang presiden. Ketika Presiden Prabowo Subianto menyebut nama Wapres Gibran, tidak ada yang tepuk tangan. Tapi begitu menyebut nama Trisutrisno, nama Susilo Bambang Yudhoyono, itu tepuk tangan membahana. Gibran juga belum tentu sampai waktunya habis 5 tahun, belum tentu juga. Karena kuncinya juga sebenarnya ada di DPR kan. Kuncinya di DPR. Kalau DPR mau memainkan itu, Bung, selesai itu. Kunjungan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, ternyata menyimpan cerita menarik. Bukan sekadar silaturahmi, pertemuan dua tokoh besar ini disebut-sebut juga membahas nasib politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan kerap jadi sasaran bully di media sosial. Dalam beberapa bulan terakhir, Gibran memang menjadi sorotan tajam publik. Setiap aktivitasnya dari menghadiri acara kenegaraan hingga turun langsung ke masyarakat, selalu saja menimbulkan reaksi beragam. Sebagian menilai langkah Gibran sebagai bentuk pembelajaran politik, tapi sebagian lainnya menganggapnya pencitraan dini menuju 2029. Tak heran jika Jokowi, sebagai ayah sekaligus mentor politik Gibran, merasa perlu membicarakan hal itu langsung dengan Prabowo. Jokowi sedih, Gibran selalu dibully. Pengamat sosial politik Adian Radiatus menyebut, Jokowi memang menunjukkan sikap emosional terkait situasi yang dihadapi sang putra sulung. Jokowi sedih, setiap kegiatan Gibran selalu dibully, ujar Adian yang dikutip hukamanyus.com dari Mall, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Menurut Adian, langkah Jokowi melapor kepada Presiden Prabowo bisa dimaknai sebagai bentuk kegelisahan pribadi. Namun, ia menilai sikap itu juga mengandung ironi tersendiri di tengah posisi Jokowi yang dulunya dikenal sangat kuat secara politik. Ironi yang tak layak sama sekali, tambahnya. Gibran dan beban publik figur muda. Sejak menjabat sebagai wakil presiden, Gibran memang kerap menjadi target sentimen di ruang digital. Di X, Twitter, dan TikTok, video kegiatannya sering dijadikan bahan sindiran, bahkan meme. Bagi sebagian warganet, gaya komunikasinya yang santai dianggap terlalu berani untuk seorang pejabat tinggi negara. Namun, bagi pendukungnya, Gibran justru merepresentasikan generasi baru politik Indonesia yang berani, cepat tanggap, dan dekat dengan publik muda. Gibran itu generasi baru. Masalahnya, publik belum terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang lugas tapi informal, kata analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Dina Widiastuti, saat dihubungi terpisah. Menurut Dina, tekanan di media sosial terhadap Gibran justru mencerminkan betapa kuatnya ekspektasi masyarakat terhadap figur muda di kursi kekuasaan. Kritik keras itu tanda perhatian. Tapi kalau terus-menerus negatif, bisa berdampak pada legitimasi publik, ujarnya. Curhat politik di tengah transisi kekuasaan.
Pertemuan Jokowi-Prabowo disebut-sebut berlangsung hangat dan tertutup. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak istana, sejumlah sumber politik menyebut Jokowi juga membahas dinamika yang terjadi di sekitar keluarganya pasca lengser dari jabatan presiden. Setiap hari media sosial selalu riuh dengan hal-hal negatif tentang Jokowi dan keluarganya, kata Adian menambahkan. Fenomena serangan siber terhadap tokoh politik memang menjadi pola umum dalam lanskap digital Indonesia. Pasca Pilpres 2024, ruang maya menjadi lebih bising dengan narasi pro dan kontra yang kerap melibatkan nama Jokowi maupun Gibran. Sosiolog digital dari Universitas Indonesia, R. Ananto Wirawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk post-power backlash, yaitu resistensi publik terhadap mantan penguasa yang masih memiliki pengaruh besar di pemerintahan baru. Publik seolah ingin memastikan tidak ada bayang-bayang Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Maka setiap gerak mereka akan terus diawasi, jelasnya. Bully atau kritik publik yang perlu dikelola. Meski tampak sederhana, persoalan dibully yang dirasakan Gibran bisa berimbas pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Beberapa pengamat menilai, semestinya pemerintah membedakan antara kritik konstruktif dengan serangan pribadi. Langkah Jokowi melapor kepada Prabowo bisa pula dibaca sebagai upaya untuk menormalisasi dinamika politik dan mencegah konflik persepsi di antara pendukung masing-masing. Ini bukan sekadar soal Gibran dibully, tapi juga bagaimana menjaga wibawa pemerintahan di tengah era digital yang hiperreaktif, tutur Adian. Pertemuan Jokowi-Prabowo mungkin hanya berlangsung beberapa jam, namun pesan yang tersirat cukup dalam. Politik Indonesia tengah memasuki fase baru di mana empati, komunikasi, dan citra digital memainkan peran penting. Publik kini menuntut pejabat tidak hanya kuat di panggung pemerintahan, tetapi juga tangguh menghadapi gelombang opini di media sosial. Dan bagi Gibran, ujian ini bisa menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan politiknya, antara bertahan sebagai simbol generasi, atau tumbang oleh derasnya arus persepsi publik.